Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Saputra Ceniago, prodi D3 Teknik Perkapalan. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi kapal fiberglass. Pengertian kapal fiberglass adalah kapal yang dibuat menggunakan bahan fiber record plastik, yaitu campuran serat kaca atau fiberglass dan resin sebagai peringatnya. Kapal jenis ini menjadikan alternatif dari kapal kayu dan logam karena lebih ringan, kuat, dan tahan korosi. Bahan utama kapal fiberglass yaitu satu, fiberglass atau serat kaca, yaitu memberikan kekuatan daya tarik, kelenturan, dan resin. Kelenturan. Dua, resin atau polyester atau expose atau vinyl ester, itu berfungsi sebagai perekat dan pembentukan struktur. Ketiga, katalis dan hardener, yaitu mempercepat proses pengerasan resin. Keempat, yaitu gel coat, yaitu lapisan luar kapal, berfungsi melindungi air laut, sinar wave, dan memberikan tampilan halus. Dan ada juga kelebihan kapal fiberglass, yaitu ringan dan kuat. Itu dijelaskan tentang mudah dikendalikan dan daya apung tinggi. Kedua, mudah diproduksi dengan cetakan atau molding. Ketiga, tahap terhadap korosi dan air laut seperti baja atau besi. Keempat, biaya perawatan rendah dibanding kapal kayu. Kelima, bentuk fleksibel dan bisa dibuat sesuai dengan desain modern atau aerodinamis. Dan ada juga kekurangan kapal fiberglass. Ada beberapa, yaitu tidak tahan panas tinggi atau mudah rusak jika terkena api. Kedua, sulit diperbaiki bila terjadinya kerusakan besar. Ketiga, harga bahan relatif mahal dibandingkan kayu lokal. Kelima, limbah fiberglass sulit terurai atau kurang ramah lingkungan. Dan ada juga proses pembuatan kapal fiberglass. Beberapa 6 langkah yang saya ketahui, yaitu pembuatan cetakan atau molding sesuai desain kapal. Kedua, lapisan gel coat pada cetakan. Tiga, pemasangan serat fiberglass atau resin secara berlapis atau laminating. Keempat, pengeringan dan pengerasan atau curing. Kelima, pelepasan dari cetakan dan finishing. Keenam, pemasangan perlengkapan kapal atau mesin, dek, kemudi, dan lain-lain. Dan ada juga beberapa kapal fiberglass seperti speedboat, yaitu untuk patroli wisata dan transportasi cepat. Kedua, kapal nelayan, fishing boat, atau lebih awet dibanding kapal kayu. Ketiga, kapal penumpang kecil atau menengah. Keempat, perahu reaksi atau olahraga air. Dan ada juga pemeliharaan kapal fiberglass. Pemeliharaannya ada beberapa, seperti satu, kebersihan badan kapal secara rutin dari lumut dan garam laut. Kedua, cek retakan kecil atau crack pada gel coat dan segera ditambal. Ketiga, lakukan pengecekan ulang lapisan gel coat bila memudar. Simpan kapal di tempat kering saat tidak digunakan untuk mengurangi kerusakan. Dan kapal fiberglass ini merupakan inovasi modern yang menawarkan kekuatan, ketahanan, dan kepraktisan dibanding kapal kayu atau logam. Dan perawatan yang tepat, kapal ini bertahan lama, cocok digunakan untuk nelayan, transportasi maupun rekreasi. Dan unggul kapal fiberglass itu ada beberapa, ringan tapi kuat. Ringan tapi kuat yaitu fiberglass memiliki berat yang lebih ringan dibanding kayu atau baja, namun tidak memiliki kekuatan tinggi, membuat kapal lebih mudah dikendalikan dan irit bahan bakar. Kedua, tahan karat, tidak berkarat seperti besi dan baja, lebih awet saat digunakan di air laut. Ketiga, perawatan mudah, biaya rendah.
tidak membutuhkan perawatan rutin seperti pengecetan anti karat, dan tidak mudah dimakan rayap atau jamur seperti kapal kayu. Keempat, bentuk fleksibel dan modern. Bisa dibuat dengan desain aerodinamis sesuai kebutuhan dan cocok untuk kapal wisata, nelayan maupun kapal cepat. Kelima, daya apung tinggi, yaitu karena bobotnya ringan, kapal fiberglass lebih stabil dan tidak mudah tenggelam. Keenam, umur pakai panjang. Jika dirawat dengan baik, kapal fiberglass dapat bertahan puluhan tahun. 7, finishing rapi dan menarik. Permukaan kapal harus memikat dan diberi warna sesuai selera. Bahan-bahan utama kapal fiberglass yaitu ada beberapa seperti fiberglass, resin, katalis, gelcot, aditif. Baik, saya akan menjelaskan satu-satu. Kapal fiberglass atau serat kaca terbagi menjadi dua, yaitu bentuknya berupa anyaman atau lembaran serat kaca. Kedua, berfungsi sebagai penguat atau reinforcement agar kapal kuat dan tidak mudah retak. Resin ini ada dua, yaitu cairan pengikat dan digunakan untuk merekat serat kaca. Kedua, setelah mengeras atau curing, resin membentuk struktur keras dan kaku. Ketiga, katalis atau hardener, bahan kimia tambahan yang dicampurkan ke dalam resin untuk mempercepat proses pengerasan. Keempat, gelcoat, lapisan luar yang dilapisi pada cetakan kapal dan berfungsi melindungi kapal dari sinar matahari, air laut, serta tampilan yang mengkilat. Kelima, aditif atau filler atau opsi, yaitu bahan tambahan untuk perkising, misalnya menambah ketahanan panas atau kekuatan. Dan ada juga cara membuat kapal fiberglass seperti perencanaan dan desain, pembuatan cetakan atau mold, pelapisan gelcoat, pemasangan fiberglass dan resin, dan pengeringan atau curing. Dan 6, pelepasan dari cetakan dan perakitan dan finishing dan uji coba kapal. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu untuk cara membuat kapal fiberglass. Satu, perencanaan dan desain, yaitu tentukan ukuran, bentuk dan jenis kapal atau kapal nelayan, speedboat, wisata dan lain-lain, dan membuat gambar desain atau rancangan sesuai kebutuhan. 2, cetakan mold, itu cetakan dibuat sesuai desain kapal atau diberi kayu, papan atau bahan khusus, dan permukaan cetakan halus dan diberi lapisan wax agar mudah melepas hasil cetakan. Ketiga, itu pelapisan gelcoat. Ada dua cara, itu gelcoat dilapiskan pertama kali pada cetakan. Kedua, fungsinya memberi warna, melindungi dari air laut dan membuat permukaan kapal halus. Ketiga, pemasangan fiberglass dan resin. Dan ada beberapa, itu lembaran serat kaca atau fiberglass mat ditempelkan di atas cetakan. Kedua, resin dan katalis dioleskan di serat kaca menggunakan kuas atau roller. Ketiga, proses ini diulang berlapis-lapis sampai ketebalan dinding sesuai atau biasanya jadi 4 sampai 6 lapis. Ketiga, pengeringan atau curing, yaitu didiamkan hingga resin mengeras sempurna atau biasanya di beberapa jam hingga 1 hari, dan hasilnya akan terbentuk pada badan kapal yang kokoh. 6, pelepasan dari cetakan, itu setelah keras, badan kapal dilepas perlahan dari cetakan. Permukaan luar biasanya sudah halus karena tutup gelcoat. 7,
perakitan dan fishing, yaitu ada pemotongan bagian yang tidak rapi, satukan bagian-bagian kapal atau lunas, dek, dinding, dalam, dan lain-lain. Pasang kursi, kemudi, mesin, dan perlengkapan lainnya. Lakukan pengecekan tambahan bila perlu. Kedelapan itu uji coba kapal, yaitu kapal diuji dari air untuk mencek kebocoran, keseimbangan, dan performa mesin. Dan jika ada kekurangan, lakukan perbaikan sebelum digunakan. Dari tugas video ini saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum.